Assalamualaikum, Rijologep, Jin. Di sini juga Mbah Eko ini naik ke atas tempat yang biasa Hadir semua. Sudah diundang. Baik pemirsa, ini tadi salah satu perjalanan kita untuk penelusuran di Alas Ngupian sesuai request dari teman-teman yang masuk ke WA dan masuk ke YouTube. Kita ini sudah menuju ke alas atau bukit Ngupian ini untuk perjuangannya pemirsa. Jalannya ini kita sudah naik terus ini. Bagaimana keseruan kita, nanti kita langsung kita saksikan di TKP. Baik pemirsa, untuk alas atau tempat atau di Ngupian ini kita sudah sampai di atas ini posisi. Kita akan menuju ke alas Ngupiannya, itu tepatnya yang ada pohon besarnya itu pemirsa. Jadi kita masih perjuangan lagi masuk ke sana untuk menelusuri misteri dari alas Ngupian ini. Baik pemirsa, ini jalan masuk untuk kita mendekat di pusat ya, di pusat atau Ngupiannya pas itu. Kita memang butuh perjuangan yang sangat sulit ini pemirsa. Kita membuka jalan dulu untuk rumput-rumput dan ilalang yang ya bisa dilihat sendiri nih, tingginya setinggi saya ini. Menembus bi Pak. Gimana? Baik, ini kita harus buka jalan baru ini pemirsa. Buka jalan baru karena memang jalannya ya seperti ini, kalau bisa dilihat sendiri ya, untuk lokasinya sangat ekstrim. Jadi ini kita masuk ke dalam, melewati parit-parit, melewati hutan yang benar-benar masih belantara ini pemirsa.
Yo. Wah, ki jurang nih Pak Eko. Oh iya. Wah, kuwi sing medeni kuwi. Ri kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yus Andik Purnama dalam Misteri Asumsi on the Spot. Kali ini kita sudah tepat di jantung dari Alas Ngupian ya, yang dipercaya semua orang banyak di Kedung Jati khususnya, semuanya ini adalah pusat dari segala hutan yang ada di sebelah barat dari Desa Kedung Jati. Di sini saya tepat di bawah pohon maoni yang paling besar, dan di sini juga ada pohon maoni yang tumbang ini, besar sekali ini pemirsa. Jadi kita untuk penelusuran pada siang hari ini bersama tim Misteri Asumsi, alhamdulillah kita sudah sampai ini. Perjuangannya sangat berat sekali untuk masuk ini sesuai dengan request dari teman-teman. Jadi ini kita boleh dikatakan ini adalah masuknya ya petualangan ya pemirsa. Jadi kita seperti petualangan, kita membuka jalur baru, kita sambil masuk ke pusat dari Alas Ngupian ini. Untuk keseruannya jangan kemana-mana pemirsa, kita saksikan dan kita telusuri bersama-sama keseruan pada siang hari ini. Baik pemirsa, kita sudah masuk di area hutan
Ngupian tadi. Ini kita tepat ini. Kita pas persis ada di arah Sendang Ngupian ya, yang dipercaya ya banyak masyarakat yang sering di sini menepi di sini banyak sekali. Jadi untuk pertapaan juga kadang ada yang bertapa di sini, ada yang di atas sana. Jadi ini untuk pusat ada penyeberangannya ini ada kayu ya, ada kayu mahoni yang besar sekali ini. Dijadikan jembatan ini untuk menyeberang antara pusat dari Ngupian yang sebelah timur ke sebelah barat. Untuk keseruannya, mari pemirsa kita cek lagi. Baik pemirsa, kita masih menelusuri, belum kita lakukan penelusuran secara alam bawah sadar kita baru menelusuri. Di sini banyak sekali apa ini ya, seperti lubang-lubang dari binatang ya, binatang yang liar ini, landak ini kelihatannya. Oke. Di sini juga kita ada pemirsa untuk lubang-lubang dari hewan liar ya yang ada di sini. Kita menuju ke pusat Sendang ya, tadi Sendang tadi itu dari saluran dari atas ke bawah. Jadi di sini pemirsa juga ada Sendang kecil ya, ini juga dari atas itu. Baik pemirsa, setelah perjuangan yang sangat melelahkan ini, kita kurang lebih hampir 1 jam ini masuk dari atas turun ke pusat ini ya. Kita sudah sampai di pusat atau dari alam apa ya, pusatnya dari Istana Ngupian ini. Kalau orang dari alam bawah sadar kita bercerita ya, ini kebetulan kita selalu ditemani oleh Mbah Eko. Mbah Eko, gimana Mbah untuk tempat di sini kita perjuangan tadi Mbah Eko membersihkan jalan itu sekitar berkilo-kilo itu, gimana Mbah? Alhamdulillah melelahkan ini tadi Mas Andi ya. Saya cari jalan pakai endurit arit ini ya Mas Andi ya. Iya. Sampai nembus ke sini sampai ke Ngupian sini. Itu alhamdulillah lancar juga, masih nggak ada apa-apa gitu kan. Setelah nyampe di sini alhamdulillah untuk aura-auranya juga positif ini karena dia udah mengenal sama saya dari dulu. Begitu Mas Andi. Kira-kira nanti coba ditanyakan narasumber yang lain mungkin yang belum pernah ke sini. Yang jelas di sini saya kasih tahu ini ibu kerajaannya nama Ibu Ratu Kamuning namanya. Seperti itu Mas. Yang dulu pernah saya tembus itu ya. Itu waktu dulu saya dikasih izin, tapi sekarang udah nggak boleh lagi seperti itu. Baik pemirsa, dari aura Mbah Eko, karena Mbah Eko mungkin sudah pernah masuk di sini, mungkin dia auranya positif ya untuk diterima atau masuk ke raga dari Mbah Eko. Untuk penelusuran, coba kita saksikan penelusuran dari teman-teman dari tim, karena ini tempatnya memang ya boleh dikatakan ya hutannya hutan atau istananya hutan di gunung atau di Ngupian ini. Untuk keseruannya, mari. Baik pemirsa, kita sudah telusuri Uluk Salam tadi sudah dilaksanakan dari tim. Kita tadi Mas Panjul juga sudah coba deteksi untuk tempat ya. Kita deteksi satu-satu pemirsa karena memang tempatnya itu banyak sekali untuk spot-spotnya. Jadi kita mau coba ke Mas Panjul. Gimana Mas dari spot yang masuk kita ini Mas?
di area sini yang bisa ditelusuri? Untuk spot memang masuknya memang susah ya Mas. Perjalanan pun harus ada halang rintang ini tadi ya Mas. Iya. Ya karo bebet alas nih diarani. Iya. Nah kemudian untuk fenomena yang saya rasakan di sini ini cukup positif ya Mas. Ya, positif. Seperti kita tadi coba masuk menuju ke Alas Ngupian ini seperti disambut ya Mas. Iya. Apakah ada sosok yang menyambut atau dari penglihatan mata batin Mas Panjul? Kalau yang saya lihat tadi beberapa sosok yang menyambut kita tadi ini bukan makhluk-makhluk kasar ya, Iya. tapi ya yang saya katakan seperti manusia ya. Iya. Dia menyambut tadi ada 2 orang ya. Di mana itu? Itu waktu kita sebelum masuk ke Masuk tadi. sedang pertama ya, Iya. yang lewat nyebrang kalen pohon besar itu tadi ya. Iya. Nah, itu. Terus kemudian kalau yang pusat kerajaannya ini saya nggak mau menyebutkan ya Mas. Iya. Kemudian kalau mitosnya ya, Mitosnya gimana? yang di sini untuk Ngupian ini sering terdengar kalau di desa di desa Wonorejo ya Mas. Iya. Dulu itu sering terdengar suara gamelan ya. Gamelan. Ya, itu sering terdengar suara gamelan dan banyak beberapa orang yang mempercayai Iya. bila mana datang ke sini ya, dengan niat baik, dia akan diberi semacam seperti buah-buahan ya Mas. Ya. Namun dalam faktanya kalau ditelusuri lagi di sini tidak ada buah ya. Di sini memang tidak ada buah, Tidak tapi ada untuk buah. pohonnya pas tepat di sini pemirsa ini Ya. memang sangat komplit ini ya. Untuk ya mau hutan isinya apa saja ini Betul. ada, semuanya ada. Nah mitosnya memang di sini tidak ada buah karena ini adalah hutan belantara ya Mas. Iya. Tapi ketika ada orang yang satu orang atau 2 orang lah masuk ke sini, dia akan menemukan semacam buah-buahan ya. Kalau dia makan di sini ya boleh alhamdulillah ya aman lah. Tapi kalau dia dibawa ke rumah itu mitosnya hilang nih Mas. Iya. Buahnya tersebut. Baik mirsa, jadi ada mitos yang menurut Mas Panjul ini kalau malam suara gamelan itu keras ya, bahkan Iya. orang di daerah Kedung Jati Wonorejo itu sangat mempercayainya. Terus untuk di sini juga mitosnya kalau kita masuk sendiri atau bersama atau bagaimana, kalau memang diijabahi itu mitosnya ada semua buah-buahan di sini tersedia ya. Baik pemirsa, untuk penelusurannya coba kita tanyakan kepada Mas Puji dan Mas Anam. Baik pemirsa, kita sudah bersama Mas Anam yang ya boleh dikatakan kalau makhluk-makhluk kasar ini yang sering dikasih lihat ini Mas Anam ini, setelah dikasih apa itu seperti kekuatan tambahan ya. Dan Mas Anam sendiri kebetulan sekarang juga sudah sedikit bisa membuka tabir dari sisi lain dari dunia ini. Mas Anam, yang bisa dilihat di sekitar sini karena kita spotnya banyak, nanti kita bisa lihat di spot-spot yang lainnya gimana? Di area sini tetap ular sama kera ya Mas ya. Keranya di sebelah mana Mas? Kera tetap di atas yang pohon di sana besar itu. Di sana pohon Siluman kera. siluman kera. Itu bentuknya atau warnanya Putih. kera Ada putih. dua, ya. Selain kera di sekitaran sini nih yang tempat untuk masuk ini kita Ya di jalur utama tadi ya Mas ya di sana di ya. jalur yang kita buka masuk tadi bertemu apa atau bisa dilihat apa? Ular, tetap ular. Melihat ular besar tetap sosoknya itu gaib ya yang jelas. Ularnya Besar tapi sekali. kelihatan besar ya dari Mas Anam tadi ya. Kelihatan besar sekali. Bisa jadi setelah saat kita masuk tadi ke jalur Ngupian sebelum masuk ke sini ternyata Mas Anam ditemui sosok ular ya, ular gaib mungkin ya, kita juga tidak tahu. Terus di daerah sini tepatnya di atas pohon itu ada semacam kera ya, kera berwarna Iya. putih dua ya, Dua. sepasang ya. Ya.
kita juga selalu ditemani oleh Mas Puji ini yang tadi langsung menerawang dari sisi gaib juga. Jadi kita komplit ini pemirsa. Jadi ada Mas Panjul, Mas Puji, Pak Mbah Eko, Mas Anam. Gimana Mas Puji untuk masuk di sini, auranya seperti ini, tempatnya hutan seperti ini, perjuangannya seperti ini, apa yang bisa diceritakan dari kita mulai masuk sampai di spot pertama ini? Dari awal kita masuk itu sebenarnya kalau tadi Mas Panjul bilang kita disambut, memang benar kita tadi disambut di depan situ seperti orang bilang itu pelataran Mas. Iya. Nah, di sana. Setelah kita masuk lagi ke sini, berjalan masuk, auranya memang besar. Auranya besar ya? Auranya memang besar. Nah, seperti yang tadi dilihat siapa? Mas Anam, ular besar memang benar ada Mas itu di sana. Itu goib. Goib ya. Ular besar. Nah, untuk di Sendang ini yang satu ini Mas, saya melihat sesuatu itu seperti apa ya? Bentuk pusaka. Pusaka. Bentuknya bisa dilihat atau hanya semacam cahaya atau gimana? Bisa dilihat Mas, keris itu Bos di sini. Keris ya. Dan untuk sisi gaibnya yang lain ini, kalau di sini yang penunggu hutan itu ada. Penunggu hutannya ada, atau yang bau rekso, atau yang di daerah sini saja, karena ini memang tempatnya ini wingit semua ini kalau saya bilang ini. Yang di sini yang dibilang seperti hewan itu, kalau macan itu ada Mas. Ada ya. Ada. Macannya macan kumbang atau macan Jawa. Macan Jawa Macan biasa, Jawa. loreng itu Iya, ya. loreng. Ada satu lagi, mungkin saya nggak mau masih tempatnya. Ini mungkin jadi incaran orang banyak. Oh, itu seperti apa? Seperti apa, harta karun atau Harta karun, Mas. oh, harta karun. Harta Ya? karun Ada di sini? Ada di sini. Ini dibilang seperti apa namanya? Kerajaan. Iya. Kerajaan gaib, tapi di dalamnya itu ada semuanya di sini. Ada, tapi Mas Puji bisa melihat untuk seperti penampakan kerajaannya atau dindingnya atau istananya, apakah bisa melihat itu? Untuk siang hari ini saya kurang jelas Mas Andi. Mungkin Jadi pemirsa, di sini itu sudah sama seperti yang diceritakan Mas Anam dan Mas Puji. Ada sosok ular gaib, terus penunggunya di sini ada, untuk kerajaannya juga ada, dan di sini ada lagi yang jelas bukan mitos ya, ini menurut penelusuran yang bisa dilihat Mas Puji, ada semacam harta karun, tapi Mas Puji tidak mau menyebut tempatnya di mana atau bentuknya di mana karena memang ya banyak incaran dari orang-orang. Di sebelah telaga juga ada pusaka ya berbentuk keris. Setelah spot ini pemirsa, kita coba ke spot ke Sendang, yang arah Sendang kecil itu yang biasa untuk minum hewan-hewan liar lah. Coba kita lihat di sana, tepatnya di sana apakah ada penampakan atau ada penelusuran gaib yang lainnya. Baik pemirsa. Kita sudah masuk di spot berikutnya, yaitu di depan Sendang. Di bawah tadi kita masuk. Untuk di Sendang ini Mas Panjul, sebelum kita mencari spot yang di atas atau yang lebih ekstrim lagi, apa yang bisa ditelusuri dari Sendang ini yang dipercaya ya ada semacam peninggalan atau bagaimana seperti yang diceritakan tadi Mas Puji? Kalau peninggalan sini yang di Sendang ini saya tidak melihat ya Mas, bentuk peninggalan ya, maksudnya seperti arca atau peninggalan zaman dulu lah, tidak menemukan. Tapi kalau untuk penjaganya ini, jadi untuk yang di sini ya Mas, sosok penjaganya ini diarani iki dari peri gitu kan. Tapi nek kanggo gede ya Mas, sosok peri ini seperti apa ya, nek diarani wewe gombel. Ada di sini juga. Iya. Ada. Di sini juga sudah ditelusuri oleh Mas Puji ini tadi untuk pusaka atau benda-benda gaib yang banyak tertinggal.
tepatnya yang ada di Sendang ini atau di jalan air ini apa Mas Puji? Kalau yang saya lihat keris Mas Andi, tapi ada lagi Apa itu Mas? seperti batu cincin. Seperti batu cincin ya. Dari di bawah situ atau di pojok sana? Di sini. Warnanya apa Mas? Kalau bisa dilihat tadi untuk pancarannya. Warnanya agak kecoklat-coklatan. Jadi pemirsa di sini ada semacam keris juga ada, terus batu ya, batu atau memancarkan cahaya berwarna agak kecoklat-coklatan ya. Enggak, itu warna batunya coklat Mas Andi. Oh, warna batunya coklat. Untuk sinarnya? Untuk sinarnya bisa dibilang hijau. Oh, jadi yang berwarna coklat itu batunya, jadi bisa dilihat, tapi untuk pancarannya itu berwarna hijau. Jadi kita memang kalau masalah pusaka atau batu atau warna kita nggak pernah tahu pemirsa. Jadi ada yang berwarna biru, hijau, kuning, merah. Untuk arti dari itu ya kembali ke kita masing-masing, asumsi kita itu yang baik itu warnanya apa, yang tidak bagus itu warnanya apa. Di sini kita hanya menyampaikan sesuai apa yang dilihat, begitu Mas Puji ya. Kita tetap telusuri lagi ke arah yang ke atas karena ini memang spotnya banyak sekali pemirsa, karena di sini ya boleh dikatakan orang bilang itu ya istananya Ngupian ya di sini, ini istana dari hutannya di Kedung Jati atau kecamatan Kedung Jati pusatnya itu. Jalan lagi nih kita ke arah yang dipercaya ada tempat pertapan ya, pertapan orang untuk mencari itu ya Mbak Eko ya, mencari berkah ya. Iya. Ini kita lihat perjuangan dari Mbak Eko ini pemirsa. Ini demi request dari teman-teman yang ingin menguak dari sisi gaib dari Alas Ngupian ini. Jadi kita masuk, tetap kita buka jalan lagi ini baru pemirsa. Di sini medannya yang memang benar-benar sangat sulit ini. Kita masuk ke arah tempat pertapan pemirsa. Oke. Baik pemirsa, kita sudah sampai di tempat yang sering buat pertapaan dari orang-orang yang datang ke Alas Ngupian ini. Kalau di sini pemirsa, jujur ini saya merasakan sangat merinding ini ya. Sangat merinding auranya memang, karena saya secara kontak ini, saya itu kan orang biasa, tidak tahu apa-apa. Setiap saya merasakan merinding ini pasti auranya sangat besar ini. Tepat di pohon yang paling besar ini. Pohon yang paling besar, paling menjulang yang terlihat dari atas atau bukit pintu masuk dari Ngupian ini. Baik pemirsa, kita sudah melakukan ini uluk salam untuk tempat pertapaan ini. Jadi kita langsung bertiga ini sekaligus pemirsa, bertiga sekaligus untuk mediasi atau uluk salam.
sambil coba menelusuri apa yang ada di dalam fenomena dari tempat pertapan yang kayu besar ini pemirsa. Jadi ini coba Mas Puji ini coba menembus untuk alam dari gaibnya ini. Assalamualaikum. Rijal gaib, jin. Di sini juga Mbah Eko ini naik ke atas tempat yang biasa Hadir semua. pertapa. Kenalan ini teman-teman saya semua ini. Jadi ini coba untuk memperkenalkan teman-teman ini, Saya Bang. yang ada di sini. Jangan ganggu. Baik pemirsa, kita sudah coba berkomunikasi tadi lewat Mas Panjul. Gimana Mas Panjul untuk di sini, untuk aura dari pohon ini, untuk pertapaan ini? Ini untuk auranya cukup kuat Mas di sini Mas. Kuat memang, benar. Iya. Saya sendiri merasakan begitu masuk langsung gitu. Terus ya kalau yang saya lihat ini ya tak arani kanggo pesugihan iki. Kenapa bisa seperti itu Mas? Apa ada yang bisa dilihat atau memang ada harta benda yang tersimpan di dalam atau gimana? Tidak, bukan masalah ada benda yang tersimpan, tidak, tapi ini bisa untuk ritual yang diarani pesugihan ini iso. Di sini juga bisa untuk ritual pesugihan, cuman ritualnya bagaimana gitu. Memang Mas Panjul ini tidak berani untuk menyebut ini. Di spot dari pohon yang besar ini yang tadi sempat Mbah Eko mencoba untuk ya boleh dikatakan uluk salam ya, sudah dibuka juga sama Mas Panjul. Apa yang bisa dilihat dari tempat ini, dari pas tepat pertapaan ini Mas Puji? Tadi saya pas di sini mencoba untuk bertemu Nyai Kemuning. Sebenarnya saya disambut Mas. Disambut? Iya, disambut. Oh, maksudnya dipersilahkan untuk masuk. Kalau Ya. memang mau semedi, nah apa diperbolehkan. Kalau yang di pohon ini, apa yang dibilang Mas Panjul itu benar. Tapi kalau yang tadi saya lihat untuk ke dalamnya itu, sebenarnya beliau mempersilahkan. Boleh mempersilahkan ya, Iya, dari maksudnya mempersilahkan kalau mau untuk melihat-lihat wilayah sini. di sini juga dipercaya pemirsa, ada yang mengatakan di sini yang menjaga itu namanya Nyai Kemuning ya. Iya. Cuman kita kan juga tidak tahu, kita hanya ingin menyamakan. Yang menguasai. Ya. Oh, justru ini yang menguasai pemirsa, bukan yang menjaga ya. Kita ulangi, saya mohon maaf. Ini pun kita hanya dari kepercayaan orang dan dari penelusuran kita memang ada yang menguasai di sini Nyai Kemuning ya. Iya, Nyai Kemuning. Untuk mohon maaf, sosoknya bisa dilihat atau bisa divisualisasi seperti apa? Kalau sosoknya Nyai Kemuning, saya masih ini Mas, samar-samar untuk melihatnya. Sosok perempuan, untuk bajunya sendiri saya masih siang ini saya samar-samar, nggak terlalu jelas. Yang tadi untuk menyambut saya itu 2 orang, itu jelas sekali. Yang menyambut tadi gimana? Ada 2 Ada 2 perempuan, laki-laki. laki-laki Mas. Laki-laki. Gimana Mas Panjul? Ada penambahan? Ya, jadi untuk sosok Nyai Kemuning sendiri adalah bisa dikatakan adalah sosok ratu ya Mas. Iya. Ini ratu Ratu ya, di sini ratunya Ngupian ya, Nyai Kemuning tersebut. Nah, untuk berkomunikasi dengan seorang ratu ya, ini cukup sulit ya. Sulit. Jadi harus ada beberapa izin dari penjaga-penjaganya. Iya. Gitu. Karena ketika sosok ratu itu turun dari singgasananya, maka dari wilayah lain kuasaan gaib ini bisa menyebabkan pergantian apa ya nek ngarani perebutan wilayah ya. Perebutan wilayah. Makanya
nggak semua ratu itu bisa ditembus atau diajak komunikasi. Baik pemirsa, karena kepercayaan di sini ada Nyai Ratu Kemuning itu tadi, memang kita belum bisa menembus atau belum bisa bertemu sosoknya bagaimana, karena memang sama di alam gaib pun untuk bertemu seorang ratu atau pemimpin atau penguasa, kita juga butuh tahapan-tahapan ya untuk bertemu penjaga atau masuk ke dalam istananya bagaimana. Jadi kita hanya menyampaikan yang sebatas kita penelusuran di area sini. Tadi pas waktu saya ada bertemu dengan beliau yang menjemput saya itu kan, sebenarnya saya dipersilahkan masuk. Di sana saya itu seperti ini, dijamu. Oh, seperti dijamu? Ya, seperti dijamu, maksudnya dikasih makanan apa, entah minum di situ. Ya. Saya tuh begini, saya tidak mau berlama-lama untuk di sini, tapi saya pamit dari penjaganya. Ngasihkan saya itu sesuatu oleh-oleh, tapi saya belum tahu apa itu. Ada itu oleh-olehnya apa lagi itu? Belum tahu ini Mas Andi. Mungkin untuk malamnya insya Allah. Baik pemirsa, seperti yang sudah pernah terjadi pada Mas Puji ini. Mas Puji ini sudah bisa menerawang, sebenarnya sudah masuk. Sempat tadi di itu ya, dijamu ya, dari sisi gaibnya sudah dijamu ya. Coba kita juga Mas Puji rencananya atau akan diberi oleh-oleh ya, cuman kita juga belum tahu bagaimana. Coba kita terus telusuri untuk misteri ini, untuk di Alas Ngupian ini. Mas Anam, di sini tadi sudah disebutkan dari sisi penguasa, dari sisi fenomena gaibnya ini. Kita hanya ingin menanyakan sosok kasar ya. Nah, seperti yang sering jenengan lihat di sini, apa ini yang ada tepat di sini atau yang ada di sekitar sini yang bisa dilihat Mas Anam? Banyak sekali, terutama ya kuntilanak. Terus di dalam situ ada benda pusaka, keris, sama batu-batu itu di situ banyak, sama ular. Ular itu ada di dalam pohon sana. Terus di atasnya sana ada kunti juga, kuntinya banyak sekali di sana. Banyak. Iya. Banyak sekali. Karena ini memang pohon yang paling besar ya, pusat dari pohon di Ngupian ini ya di sini. Ya betul. Jadi pemirsa, di dalam sini banyak ada keris ya, bisa dilihat oleh Mas Anam, ada semacam kunti, ada semacam ya makhluk gaib lain, karena memang dari auranya ini kuat sekali pemirsa. Jadi saya pun di sini aja merasa merinding sekali ini. Di sini juga menurut Mbah Eko ini batas ya atau pintu masuk dari gerbang ini, karena Mbah Eko itu memang dari muda sudah dolannya ya di sini bahasanya itu. Gimana Mbah untuk auranya, ataukah masih tetap atau di sini yang dari masuk dari area dari kekuasaan ini? Alhamdulillah Mas Andi ya, di sini setelah saya bersih-bersih semua ini tadi nggak ada orang-orang yang negatif yang datang gitu ya, yang untuk mengarah ke saya ya. Mungkin ke talent-talent yang lain bisa merasakan kayak gitu, wajar mungkin seperti itu Mas. Ini Mas, ini sebuah pintu gerbang sebenarnya Mas. Ini pintu gerbang ya. Dulu saya pernah menembus itu dari sini, ini ya. Dari sini saya duduk di sini sama anak-anak saya itu, alhamdulillah dikasih semacam emas segini Mas. Itu yang satu, saya minta batu cincin yang ada di mahkotanya, saya minta yang di sini nggak boleh, dia ngasih yang dipotolin yang di belakangnya seperti ini. Seperti itu dulu Mas ya, udah lama sekali. Sekarang saya baru kesini lagi, ternyata ketemu sama Nyai Kemuning seperti itu Mas. Jadi pemirsa, dulu Mbah Eko zaman mudanya dia dulu sempat menembus di sini, dan dulu waktu itu meminta memang ya, bertemu ya, meminta dan sempat diberikan ya seperti emas ya, seperti emas ya, kita nggak tahu itu sudah lama sekali ya Mbah Eko ya. Itu sebenarnya simbol, kata dia simbol, ini simbol bahwa saya kamu itu pernah kesini, itu dikasih simbol seperti itu. Dan terakhir kalinya saya dikasih kol buntet itu segedenya segini, itu dilempar jauh, bleng gitu, minyaknya tak tancepin ke tanah sampai mumbul Mas itu. Jadi pemirsa, di sini juga menurut Mbah Eko ini pintu gerbang seperti alamnya yang berbeda masuk. Alamnya tetap sama, cuman dia masuk ada di wilayah lagi. Jadi kita memang di spot sana itu memang selalu ada penjaga, selalu ada bahan barang tinggalan atau pusaka-pusaka pemirsa. Jadi untuk aura alhamdulillah Mbah Eko tembus juga
untuk teman-teman aman ini Aman, Mbah Eko ya. alhamdulillah aman. Ya atas izin Allah ini kita Izin diberi Allah semua itu asal kan izin Allah Mas ya. kenyamanan dan aman untuk mengeksplor dari alas atau hutan Alam Ngupian liar ini. Baik pemirsa, kita sudah melakukan penelusuran yang sangat berat ini, sangat berat ya. Dari medannya sangat berat sekali, dari sisi auranya juga berat, besar sekali. Kita tepat seperti yang dikatakan dari teman-teman ini, kita tepat berada di pintu masuk atau gerbang dari kerajaan yang dipercaya di Alas Ngupian ini. Demikian penelusuran pada siang hari ini. Kita masih banyak sekali keseruan-keseruan pada malam hari nanti yang kita akan buktikan dari penelusuran siang, kita lakukan pada pembuktian pada malam hari nanti. Jadi untuk penelusuran pada siang ini kita hentikan di sini, nanti kita lanjut pada penelusuran malam. Jangan kemana-mana dan saksikan terus untuk episode yang pada penelusuran dan pembuktian pada malam hari nanti di Alas Ngupian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.